Bab 503. Semua tiba. Tulang ini terasa lembut di tangannya. Itu melepaskan pancaran lembut, bukannya kecemerlangan yang menyilaukan, tapi itu juga tidak redup. Rasanya sangat nyaman saat dia memegangnya. Si Hao sangat tersentuh. Dia dengan hati-hati mengkonfirmasi kecurigaannya dan merasakannya. Dia percaya bahwa dia telah mengambil harta karun tertinggi, ini pasti yang dia pikirkan. Orang-orang Immortal Mountain tidak dapat mengenali apa item ini, yang menyebabkan harta tertinggi ini disembunyikan di dunia manusia, dengan santai dilemparkan ke sini. Jika mereka tahu apa itu, mereka pasti tidak akan memperlakukannya dengan sembarangan. Di masa lalu, Si Hao telah melihat setengahnya sebelumnya. Sebagian ada di Stony Village, dan itu memberinya keuntungan besar. Itu membuka jalur kultivasi dan membantunya mendirikan yayasannya. Itu tepatnya adalah True Primordial Record yang tertinggal di desa. Ada setengah bagian lain yang dia dapatkan secara tak terduga dari lelang di Stony Country Capital, dan dia membawanya padanya. Dia dengan cepat mengeluarkannya, menyatukan dua tulang berkilau ini. Sayangnya, itu masih belum lengkap, kehilangan satu bagian kecil terakhir. Dia mulai mengembangkan kecurigaannya sendiri. Jika dia bisa mengumpulkan tulang lengkap, apakah itu bagian lain dari True Primordial Record? Berdasarkan apa yang dikatakan Dewa Willow, catatan primordial sejati memiliki total 3 bagian. Yang pertama disebut bimbingan ilahi. Beberapa raksasa di alam yang lebih tinggi telah melihatnya sebelumnya. Yang kedua bernama transendensi, yang dicari banyak orang tanpa hasil. Mungkinkah ini bagian kedua, transendensi? Dia merasa sepertinya bukan itu masalahnya. Jika itu benar-benar transendensi bagian tengah, saya kemungkinan besar tidak akan bisa memahaminya. Itu adalah hal-hal yang hanya bisa disentuh oleh raksasa itu, katanya pada dirinya sendiri. Batu penyerang ilahi datang dan menaksirnya, mengatakan bahwa itu setidaknya tulang surgawi. Namun, sekarang sudah rusak, jadi tidak ada yang ditampilkan di permukaannya dan tidak ada jejak yang terlihat. Pagoda kecil itu meneteskan air liur. Itu mencoba membujuk Si Hao agar membiarkannya melahapnya dan menggabungkannya dengan tubuh pagoda. Si Hao secara alami menolak. Nilai tulang ini terlalu tinggi, dan sulit ditemukan di seluruh dunia. Tidak ada penggantinya. Jika itu dihancurkan, itu benar-benar akan menjadi tragedi. True Primordial Record muncul sebelum langit dibukakan. Itu ada dalam kekacauan utama, menurut Dewa Willow. Jejak Dao yang terukir di permukaannya adalah jenis yang paling sederhana dan biasa, tetapi ia memiliki jenis kekuatan ajaib. Itu adalah sesuatu yang diproduksi secara alami, keberadaan kekuatan alam dunia ini. Burung dan binatang yang terukir di atasnya muncul satu demi satu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya setelah langit dan bumi didirikan. Terlepas dari itu, materinya sama. Itu lembut dan berkilau, sesuatu yang pasti terkait dengan True Primordial Record. Meskipun Si Hao merasa sangat gelisah terhadap masalah orang tuanya, dia masih bersemangat sekarang. Dia sangat gembira atas penemuan bagus yang tak terduga ini. Ini jelas merupakan penemuan yang sangat besar. Ketika kedua bagian itu disatukan, hanya sebagian kecil yang tersisa sebelum menjadi lengkap. Ketika mereka semua disatukan, itu pasti akan memberinya kejutan besar. Batu penyerang ilahi berteriak dengan keras, meniru sikap Si Hao ketika dia berada di Hundred Shattering Mountains. Ia berteriak dengan ribut, milikku, milikku, semua milikku. Materi dalam perbendaharaan ini menumpuk seperti gunung. Mereka melepaskan kemegahan yang berharga, seolah-olah ada kabut besar cahaya memenuhi tempat ini. Itu sangat mempesona sehingga membuat seseorang pusing, tidak dapat membebaskan diri dari pemandangan ini. Bahan langka seperti jerami di sini, ditumpuk secara acak satu demi satu. Adapun materi ilahi, setidaknya ada 20 jenis, menyebabkan pagoda kecil mengeluarkan teriakan aneh. Namun, bahkan pada saat ini, itu memungkinkan Si Hao untuk mengambil langkah pertama dan mengumpulkan apa yang dia inginkan sebelum masuk. Benar-benar tidak diketahui kejadian apa yang terjadi di masa lalu yang membuatnya menjadi sangat berhati-hati. Ini benar-benar sesuai dengan jenis keseimbangan, tetap tidak fleksibel dan mengakomodasi masalah ini.
Setelah melihat-lihat item, Si Hao menjadi agak enggan. Benda-benda di sini terlalu berharga, misalnya batu matahari, yang bersinar keemasan. Ini adalah matahari surgawi yang jatuh terkonsentrasi menjadi batu berkilauan. Itu berubah menjadi benda seukuran kepalan tangan. Jumlah energi yang tak terbayangkan terkandung di dalamnya. Bahkan para dewa dan iblis di alam yang lebih tinggi memperlakukan ini sebagai bahan berharga berkualitas tinggi. Nilai barang ini sangat luar biasa. Betapa beruntungnya. Sebenarnya ada bumi yang kacau balau di sini. Pagoda kecil itu tercengang dan sangat gembira. Bumi yang kacau balau bukanlah benda biasa. Itu adalah materi divin yang melebihi materi divin normal. Sulit untuk menemukan di dunia ini, sesuatu yang dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Itu karena ada jejak dari era kacau di dalam yang bisa digunakan untuk menempa artefak berharga yang tak tertandingi. Saat itu di sarang Kunpeng, Si Hao telah mendapatkan sepotong. Itu tidak terlalu besar, tapi diakali oleh pagoda kecil itu. Potongan kali ini seukuran bayi. Barang bagus. Pagoda kecil itu tertawa nakal. Itu akan melahap semuanya sekaligus. Si Hao menghentikannya. Dia ingin sepotong untuk nanti membuat artefak berharga. Namun, pada akhirnya lamarannya langsung ditolak oleh pagoda kecil itu. Itu memberitahunya bahwa dengan bantuannya, senjata apa yang tidak bisa disempurnakan. Saya ingin memperbaiki pakaian pertempuran yang tidak bisa binasa. Si Hao berteriak tapi sudah terlambat. Pagoda kecil setinggi 1 inci sudah benar-benar melahap tumpukan material ilahi di depannya dengan satu tegukan. Si Hao hanya bisa menonton tanpa daya. Pada akhirnya, dia memancing ekspresi jijik darinya. Serahkan potongan tulang putih yang berkilauan itu, dan aku bisa mempertimbangkan untuk membantumu menemukan beberapa materi ilahi. Di sisi lain, batu pemukul ilahi juga tidak sopan. Sama seperti manusia, ia membuka mulutnya dan terus mengunyah dengan suara kaca-kaca. Semua jenis pecahan dan lampu warna-warni berputar di udara. Tentu saja, masih ada sejumlah besar bahan yang tidak diperhatikan pagoda kecil itu. Hal-hal yang tidak dimakan oleh batu penyerang ilahi sepenuhnya dikumpulkan ke dalam kantong surga dan bumi Si Hao. Ini semua adalah bahan berharga juga. Hanya saja, persyaratan pagoda kecil itu terlalu tinggi, sehingga hanya mencari materi atau benda ketuhanan dengan simbol asli. Bahan yang tersisa akan digunakan oleh Si Hao untuk mengisi kembali perbendaharaan negara batu. Bagaimanapun itu adalah barang-barang gunung abadi, dan dengan mereka berdiri sebagai lawan, jenis penjarahan ini tidak membuatnya merasa bersalah sedikit pun. Ketika mereka meninggalkan perbendaharaan, batu pemukul ilahi bersendawa karena makan begitu banyak. Cahaya warna-warni terus-menerus dilepaskan dari mulutnya, dan sepertinya dia telah mabuk. Adapun pagoda kecil itu, benar-benar puas. Tubuhnya putih bersih, dan semua jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran besar sebelumnya telah benar-benar lenyap. Semua gunung abadi terakumulasi sejak zaman kuno direbut oleh mereka. Jenis kerugian ini tidak terbayangkan. Di luar, pertempuran hebat berlangsung sengit. Dewa surgawi abadi berjuang melawan keberadaan itu dengan aura abadi gunung 5 fase. Kenapa dia masih di sini? Gambar yang diproyeksikan tidak boleh bertahan selama ini. Pagoda kecil itu tercengang. Ada yang salah. Dia membawa artefak magis yang aneh bersamanya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu. Diagram yang sebelumnya tidak ada muncul di atas kepala dewa surgawi abadi. Itu tidak jelas dan tidak jelas mengisi energi esensi hamburannya untuk memungkinkan dia bertarung lebih lama. Ketika Gunung Abadi menemukan bahwa perbendaharaan mereka telah dijarah, mata mereka berubah menjadi merah karena marah. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Banyak orang berteriak keras. Pagoda kecil tidak melepaskan kesempatan apapun. Setelah keluar dari perbendaharaan itu mulai bergoyang bolak-balik, merobek formasi besar di sini dan bahkan tidak membiarkan material peletakan formasi pergi. Ini bahkan membuat Si Hao sedikit terdiam. Setelah meninggalkan perbendaharaan, hal pertama yang dilakukan Si Hao adalah kecepatan menuju bidang obat Immortal Mountain.
Namun, ia hanya menemukan tanaman yang layu dan kurangnya esensi spiritual. Betapa malangnya. Dia berteriak kesakitan. Itu tanpa keraguan karena keberadaan abadi yang melahap energi besar-besaran setelah membebaskan diri. Semua energi dasar dunia tersedot, dan inti dari matahari dan bulan masuk melalui mulutnya. Bahkan bidang pengobatan pun tidak bisa menghindari tragedi ini. Ada banyak obat spiritual di sini, dan itu benar-benar keajaiban obat-obatan yang berharga. Namun, pada akhirnya mereka semua layu, kehilangan fitur terbaiknya. Bahkan akarnya mengalami kerusakan, sehingga sulit bagi mereka untuk terus tumbuh. Tempat ini mengalami kerugian yang luar biasa. Si Hao menghela nafas dalam hati dan merasa sangat menyesal. Apakah dia harus meninggalkan gunung yang berharga ini dengan tangan kosong? Ini benar-benar akan membuatnya gila. Di mana obat sucinya? Si Hao membuang semua pikiran lain dari kepalanya dan berubah menjadi bocah iblis lagi. Dia mencari kemana-mana dan bahkan menggunakan murid ganda untuk menemukannya. Menemukannya, dia melepaskan teriakan kegembiraan. Ada formasi di kejauhan yang sangat tersembunyi, dan esensi spiritual di sana terputus dari dunia luar. Dia dengan cepat bergegas ke arah itu. Sepanjang jalan, dia melihat beberapa kolam kelahiran kembali, tapi sayangnya kolam itu telah mengering. Dia bahkan tidak bisa mencobanya. Ketika makhluk abadi itu muncul, semuanya telah dihisap hingga kering. Ini sangat disayangkan. Ada cairan berharga di dalam kolam ini, tetapi semuanya telah terbuang percuma. Pagoda kecil cepat dan hancurkan formasi. Si Hao sedikit gugup. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan obat suci. Ada ahli alami di dalam gunung abadi, terutama wilayah ini. Namun, siapa yang bisa menghentikan pagoda kecil itu? Hanya dengan goyangan ringan, formasi ilahi digali, dan setumpuk material diserap olehnya. Manfaat pagoda kecil itu tidak diragukan lagi adalah yang terbesar. Itu telah memperoleh banyak-banyak materi ilahi. Yi, bumi pelangi. Barang bagus. Pagoda kecil itu berteriak. Ada kolam spiritual di sini, tapi itu telah lama mengering dan esensi spiritualnya habis. Itu benar-benar dimakan oleh makhluk abadi melalui formasi besar. Masih ada pot batu di sini yang berputar dengan cahaya dewa 5 warna. Ini adalah permata yang jarang terlihat yang membuat pagoda kecil itu ngiler dan dengan cepat bergegas. Ini adalah tanah pelangi yang ditumpahkan dari gunung 5 fase, sesuatu yang dapat digunakan untuk menumbuhkan materi ilahi. Saya selalu ingin mencicipinya, dan sekarang saya akhirnya punya kesempatan. Pagoda kecil itu terus tertawa. Jangan lakukan itu. Si Hao menghentikannya, karena ada tanaman yang tumbuh di dalam bumi pelangi. Kelihatannya agak aneh dengan 5 daun. Setiap daun seperti telapak tangan bayi, tetapi setiap daun memiliki warna yang berbeda. Mungkinkah ini obat suci gunung abadi, pohon 5 elemen? Namun ini jelas hanya ramuan, dan itu agak putus asa dan putus asa. Daunnya terkulai, dan hampir mati. Cahaya 5 warna samar mengalir di sekitarnya, dan aroma manis melayang di udara. Di alam bawah, itu hanya bisa menjadi ramuan. Ketika ia memasuki alam yang lebih tinggi, barulah ia akan memiliki kesempatan untuk menjadi pohon dan memiliki esensi ilahi yang tak ada habisnya. Namun, ramuan ini masih merupakan obat suci yang hampir dikeringkan oleh keberadaan itu. Itu adalah obat suci dengan vitalitas yang kuat, jadi masih hidup. Pagoda kecil itu juga merasa sedikit sia-sia. Ini adalah obat suci. Meskipun akan segera mati dan tidak banyak dari esensi ilahi yang tersisa, kita masih harus membawanya pergi dalam sedikit kesempatan bahwa ia dapat bertahan. Si Hao sangat yakin dengan keputusannya. Kali ini, pagoda kecil menunjukkan pengekangan yang langka tidak melahap tanah 5 warna. Orang-orang Qin Clan sangat marah. Seseorang melihat dia membawa pot berharga yang menahan pohon 5 elemen. Semua ekspresi mereka berubah, tetapi mereka tidak berdaya untuk menghentikannya. Barang bagus. Kami akhirnya mendapatkan obat suci yang sangat penting. Saya berharap itu bisa pulih. Si Hao sangat senang. Saat itu, orang tuanya datang ke sini justru untuk memohon beberapa lembar daun obat ini,
Namun pada akhirnya tidak hanya ditolak, mereka juga dipenjara. Hari ini, seluruh tanaman diambil olehnya. Jika benda ini dibawa ke alam yang lebih tinggi, pasti bisa menghasilkan pohon 5 elemen. Nilainya akan menjadi tak ternilai harganya. Pagoda kecil memberikan evaluasinya. Tiba-tiba itu bergetar, menunjukkan keterkejutan. Ia melihat ke kejauhan, dan kemudian mengeluarkan teriakan pelan. Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Di barat, cahaya keemasan yang tak berujung mekar, mengirimkan cahaya warna-warni penuh keberuntungan yang memenuhi dunia. Kemudian, sosok yang sangat besar muncul. Itu bermartabat dan serius, penuh belas kasihan dan suci. Itu adalah gambaran ilahi yang sangat besar. Sosok yang seluruhnya emas itu bahkan lebih besar dari sebuah gunung saat ia duduk di langit. Mengapa orang dari sekte barat itu mengirim gambar proyeksinya ke sini? Ekspresi pagoda kecil itu menjadi serius. Itu adalah proyeksi magis yang luar biasa. Ini dengan cepat memadatkan tubuh emas Zhang Enam. Tubuh emas dan gemerlap dengan cepat tiba. Di tangannya ada bambu hijau tebal seperti ibu jari. Makhluk abadi itu berbalik dan pergi, tidak memutuskan untuk terus bertarung sama sekali. Yang membuat pagoda kecil itu terkejut adalah makhluk abadi itu terbang ke arahnya. Ini jelas dilakukan dengan niat buruk karena dia berusaha membagi beban. Pagoda kecil itu berteriak dengan keras, "Aku membebaskanmu, namun kamu membalas kebaikanku dengan niat buruk seperti itu. Bertarunglah di tempatku selama 3 hari. Setelah energi dasar saya pulih sedikit, akan ada pahala yang murah hati," kata eksistensi abadi. Sayap emas menutupi langit dan bumi, menciptakan suara yang benar-benar memekakkan telinga. Pagoda kecil itu tidak memberinya jawaban dan langsung pergi. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan membelah kehampaan. Setelah membungkus Sihao dengan energi yang kacau, itu lolos tanpa jejak. Melawan 1 lawan 3 jelas bukan sesuatu yang ingin dilakukannya. Tidak pernah ada orang yang suka merugi. Sayangnya, kecepatan eksistensi abadi ini terlalu cepat. Dengan kepakan sayapnya, lampu warna-warni keemasan melonjak. Gunung-gunung besar yang tak berujung. Dia berlari tepat di belakang mereka, melibatkan pagoda kecil dan membuatnya mengutuk tanpa henti. Bambu berkilauan seperti giok hijau mengarah ke depan, menghantam tubuh pagoda kecil itu, membuatnya jatuh keluar. Di belakangnya, tubuh emas Zhang Enam bersinar. Ia memegang bambu hijau saat ia bergegas untuk mengambil tindakan terhadapnya. Pagoda kecil itu sangat marah. Dia berbalik dan menyapu energi pedang yang kacau itu. Semuanya mendarat di tubuh Zhang Enam emas itu sangat menakutkan. Kamu berani mengambil tindakan terhadapku. Berhati-hatilah untuk tidak membiarkan saya merobek pelipis Anda. Petik 2. Di sisi lain, Dewa Surgawi Abadi dan Gunung 5 Fase menyusul juga. Mereka menghadapi eksistensi abadi dan ingin menekannya saat dia masih lemah. Weng. Energi ungu muncul dari timur. Seekor sapi tua muncul. Itu bergerak perlahan, membawa sosok kosong saat turun. Keberadaan itu membawa pedang abadi di punggungnya dan juga bergabung dengan medan perang. Pagoda kecil itu mengutuk. Mengapa mereka semua tiba-tiba datang? Ia melarikan diri dan tidak melawan. Itu memfokuskan segalanya untuk meningkatkan kecepatannya, tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Sementara itu, keberadaan abadi sedang berjaga-jaga, memutuskan untuk tidak melawan mereka secara langsung dan mengejar pagoda kecil tanpa berpisah darinya. Pagoda kecil itu sangat marah hingga terbalik, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Itu hanya bisa mengancam yang lain, mengatakan, "Jika kamu terus mengejarku, ketika semua gambar yang diproyeksikan tersebar, aku akan sepenuhnya menghapus warisanmu di alam bawah." Munculnya individu-individu ini satu persatu menyebabkan transformasi aneh di wilayah misterius. Kekuatan hidup mulai berkembang pesat. Yi Archaic Precious World tertentu telah dibuka. Kesempatan yang sangat bagus. Tubuh emas Zhang Enam berkata dengan lembut. Kali ini, keberadaan abadi yang telah ditekan selama bertahun-tahun tanpa akhir meninggalkan pagoda kecil itu dan langsung bergegas ke depan untuk mencari energi misterius itu.